Video ini membahas tentang sistem penilaian di Google Classroom. Untuk mengatur sistem penilaiannya atau melihat sistem penilaiannya, kita bisa klik tanda setting ini. Kemudian kita menuju ke penilaian. Nah, perhitungan nilai. Di sini ada 3 pilihan, ada tanpa nilai keseluruhan, ini secara default seperti ini. Nah, biasanya saya menggunakan tanpa nilai keseluruhan secara default. Tidak menggunakan poin total ataupun bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini poin total dan bobot nilai berdasarkan kategori, kita bisa pelajari di sini. Sebenarnya Google sudah memberikan bantuan kepada kita untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, di sini. Yang dimaksud dengan penilaian poin total adalah seperti berikut. Ya. Nilai keseluruhan dihitung dengan membagi poin total yang diperoleh siswa dengan total poin maksimum di kelas. Misalnya ini. Ada kategori esai, ada kategori ujian, kemudian di esai siswa mendapatkan 90, ujiannya 95, jadi totalnya poin siswa 185 dibagi dengan poin maksimumnya 200, karena ini 100 tambah 100 ya. Kemudian nilai keseluruhannya 92,5% atau 92,5. Seperti itu poin total. Nanti kita bisa atur sistemnya ini di kategori penilaian. Nah, yang dimaksud dengan penilaian bobot nilai berdasarkan kategori, ini dikategorikan. Ada langkah-langkah untuk sistem penilaian ini, ya, seperti berikut. Yang pertama, mencari nilai rata-rata siswa untuk satu kategori. Jadi kategori esai dicari dulu rata-ratanya. Yang kedua, mengalihkan nilai rata-rata setiap kategori dengan bobotnya. Kan ada bobot esainya 50% misalnya. Kemudian bobot ujiannya 50%, jadi totalnya 100%. Jadi masing-masing kategori ini diberikan bobot. Kemudian yang ketiga, menambahkan skor kategori untuk nilai keseluruhan. Nah, seperti berikut. Di kategori esai kita berikan bobot 50%, kemudian ada esai 1, ada esai 2, kemudian ada nilainya 70 dan 80, kita rata-ratakan jadi 75. Dikalikan bobotnya 50%, berarti 37,5. Ini skor kategori untuk kategori esai. Untuk kategori ujian 1 90, ujian 2 nilai poinnya 100. Jadi rata-ratanya 95, kita beri bobot 50% juga. Jadi 95 kali 50%, 47,5. Jadi untuk kategori ujian skornya 47,5. Nah, untuk keseluruhannya, ini nilai esai dan ujian dijumlahkan jadi 85%. Seperti itu. Nah, untuk menyiapkan sistem penilaian, kita bisa mengaturnya di kategori nilai di Classroom. Seperti kita lihat yang berikut ini. Nah, di sini ada tambahkan kategori nilai. Nanti kita atur ini kategori nilainya. Misalnya kita akan membuat kategori apa? Esai gitu misalnya. Esai, kemudian bobotnya 100. Tambah kategori apalagi ujian gitu misalnya. Ujian. Poin defaultnya 100, ini poinnya 100 kita kasih. Berarti nanti kalau pakai poin total nanti ini akan dijumlahkan. Hasil poin yang diperoleh siswa dijumlahkan dibagi 200. Apabila ada lagi kategori yang lainnya bisa ditambahkan di sini. Kalau pakai poin total. Nanti kalau pakai berdasarkan kategori, misalnya ada esai 1, esai 2, ujian 1, ujian 2 seperti itu. Nah, pada biasanya saya menggunakan pilihan tanpa nilai keseluruhan agar nanti lebih mudah untuk melakukan rekapitulasi nilai seperti yang saya lakukan ini. Ini langsung sudah saya nilai di tugas kelas. Saya lihat ini tugas kelas ini sudah langsung saya berikan nilai. Kita periksa, kita berikan nilainya seperti ini, langsung dinilai. Kemudian nanti kita bisa
salin ini ke Google Spreadsheet untuk diolah. Nah, karena ini baru di awal pembelajaran, di awal semester saya baru memberikan satu nilai saja, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Bapak Ibu bisa nanti melakukan rekap nilai selama 1 minggu misalnya, atau setelah pembelajaran satu tema berakhir, atau kalau guru mata pelajaran mungkin setelah satu materi tersampaikan mungkin bisa direkap nilainya. Direkapnya di sini di spreadsheet, atau kalau tidak terbiasa mengolah di spreadsheet, Bapak Ibu bisa download ini ke Microsoft Excel. Nanti sesuaikan dengan pengolahan nilai yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu Bapak Ibu sistem penilaian di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat.